Oke, selamat datang lagi di channel gua di video bagian kedua. Seperti janji gua di bagian pertama kita sudah bahas soal soal tim nasional U20, kemudian juga soal insiden Ricky Ariancah ya, pemain Madura United yang mengalami KO di KO gitu ya. Dan kita di bagian kali ini akan membahas sarasehan PSSI. Jadi honestly kalau gue lihat ya, kultur kita ini memang ini otokritik ya. Kultur kita itu suka wacana. Berwacana itu paling jago. Nggak salah kalau ditindaklanjuti dengan dengan implementasi. Jadi ketemu hahihi, wah bikin ini begini, harus begini, 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 keluar 10 poin penting dalam sarasehan ini. Nah, itu kan keluar kemarin ya. Ada beberapa poin yang keluar lah gitu. Nah, dan biasanya begitu, setelah selesai dianggap itu seperti sulap. Jadi kalau simsalabim berubah gitu. Kenapa? Karena menurut gue ini adalah mentalitas instan. Jadi tidak komit gitu loh, nggak komit, nggak benar-benar ditungguin. Begitu misalnya ada program, let's say dari PSSI ada program A, B, C, D, it's okay. Makanya gue bilang nggak masalah bikin program. Cuman lo harus benar-benar tungguin, lihat, perhatikan, evaluasi, cek di lapangan berkali-kali. Kemudian evaluasi lagi, bahkan sebelumnya siapkan dulu simulasinya. Kemudian ada cari referensi, lihat lagi, perhatikan apa yang nggak jalan. Karena merubah sesuatu itu, apalagi yang kalau kita bicara mentalitas ya, karena kan di poin-poin itu kan ada misalnya perubahan kayak pengaturan skor apa segala macam. Itu kan mengubah mental itu kan nggak gampang. Mental itu butuh waktu 10 sampai 20 tahun. Makanya gue bilang kalau lu mau benahin sepak bola Indonesia, kita jangan terpaku dengan hanya ketua PSSI, simsalabim enggak. Itu butuh 10 sampai 20 tahun. Gue yakin banget. Karena kita mengubah fondasinya. Nah, kemarin sudah keluar 10 hasil penting poin sarasehan PSSI ya. Jadi ada beberapa juga bahkan lucu ya. Gue akan bahas satu persatu, ada 10. Yang pertama, klub Liga 2 sepakat tidak melanjutkan kompetisi musim ini dan langsung akan mulai kompetisi yang baru nanti. Ya ini sebenarnya udah berkali-kali gue bahas ya. Jadi poin gue di sini hanya satu, lucu banget. Liga 1 yang let's say tim Liga 1 yang bermasalah, ya kan Arema kemarin kan yang rusuh itu di Kanjuruhan. Kok bisa Liga 2 yang jadi berhenti? Itu yang gue bingung. Walaupun gue juga harus memberikan penilaian yang objektif. Erick Thohir ini kan menerima bola panas ya dari Iwan Bule. Jadi memang bukan nggak bisa disalahin ya. Sebenarnya bisa aja dia tegas lanjutkan itu. Cuman lagi-lagi terlalu banyak kepentingan di negara ini. Di PSSI terlalu banyak kepentingan. Trust me, I've been there 6 months. Walaupun gak lama, itu sangat banyak kepentingan. Jadi kalau di Indonesia ini, PSSI ini seperti Indonesia mini lah. Terlalu banyak kepentingan. Ya kita nggak tahu apakah mungkin yang dukung dia adalah tim-tim yang kemarin terancam degradasi atau apa, kita nggak tahu. Dan lucu di sini katanya klub Liga 2 sepakat tidak melanjutkan kompetisi musim ini. I don't know. Ya, coba gue tanyakan ke kalian. Kalau kalian mungkin salah satu pendukung dari klub yang ada di Liga 2 ya. Coba gue pengen mungkin survei bisa. Jadi lu bisa tinggalin komen. Are you sure lu nggak pengen lanjutin Liga 2? Oke, gue nggak akan tendensi ke kiri ke kanan. Lanjutan. Coba, apakah lu seperti itu? Apakah sama dengan top bottom ini kan top bottom kan dari klub yang mengatakan dilanjut. Nah, apakah di Grassroots seperti itu juga? Nah, silakan, gue pengen lihat di komen. Nah, itu oke, kita lewatin. Poin kedua, ini perubahan nama. Ini nggak penting menurut gue, sangat tidak penting. Selalu di kita itu kalau pejabat baru kayaknya alergi dengan yang lama gitu loh. Kalau lu rubah jadi lebih baik, it's okay ya secara substantif. Tapi ini cuma rubah nama Liga 1. Kan Liga 1, Liga 2 udah bagus gitu loh. Dan gampang orang istilahnya ya orang buta yang nggak tahu bola pun dengar Liga 1, Liga 2 udah langsung tahu, oh 1, 2. Liga Primer, Liga Sekunda Division, oh ini yang utama, ini yang kedua. Udah substansi udah dapet gitu loh. Ya, liga yang paling atas nomor 2, liga nomor 1 nomor 2. Ini diganti lagi Liga Indonesia dan Liga Nusantara. Coba. What's the point gitu loh.
Oke, itu yang ketiga perubahan format. Nah, ini juga nih, perubahan format kompetisi Liga 1 dengan sistem full kompetisi. Jadi nanti main nih, misalnya 18 tim ya, main berapa kali? 34 kali. Keluar kan satu urutan 1 sampai 18. Jadi nanti 4 tim teratasnya itu apa kayak semacam semifinal lagi. Itu kan lucu sebenarnya. Nah, ini gue nggak setuju. Gue juga agak bingung ya. Kemarin gue nonton potongannya video Wolfgang Pikal. Menurut gue ini salah satu sosok sepak bola, sosok entitas sepak bola yang cukup gue hormati dan gue kagumi ya. Cuman gue agak aneh dia setuju dengan format ini. Gue agak bingung ya. Karena liga itu kan kalau kita tahu filosofinya adalah soal konsistensi sepanjang musim, endurance. Itu yang sebenarnya dicari di situ. Kalau kita mau liga yang murni, pure. Nah, dengan format ini jadi aneh. Ada tim urutan 1 yang udah konsisten menunjukkan sepanjang musim, tiba-tiba disuruh ngadu lagi sama peringkat 4. Yang tentunya nggak sekonsisten nomor 1 kan gitu. Dan mungkin dia jadi nggak juara. Ini aneh. Kalau mau bikin format seperti dulu, wilayah timur, wilayah barat. Atau seperti NBA. NBA itu bukan dipisah banget ya. Jadi kalau tim sesama wilayah barat, dia akan bertemu 4 kali. Kalau ketemu dengan yang East Coast, dia akan ketemu 2 kali. Jadi tetap ketemu tapi lebih sedikit kalau yang beda. Itu masih lebih masuk akal. Jadi timur dan barat baru nanti ada 8 besar kayak dulu. Itu memang gua cukup kalau itu agak setuju ya. Agak setuju. Kenapa? Ada alasannya, bukan hanya sekedar romantisme tahun 90-an. Tapi secara biaya ini akan lebih hemat. Ya. Jadi tim-tim dari Jawa misalnya, ya kan murah main. Dari Malang ke Surabaya, ke Solo, ke Jakarta, itu kan nggak mahal. Ya, dan tim-tim dari timur misalnya Papua main ke Kalimantan Timur misalnya atau ke Makassar, itu kan secara biaya akan lebih murah, pemain juga agak lebih bugar. Bayangkan kalau misalnya kayak dulu misalnya ada Persiraja, ada Aceh. Dari Papua, bayangkan nggak, kebayang nggak sih dari Jayapura terbang ke Aceh? Ya kan sistemnya begitu harusnya kan, home and away. Kecuali beda lagi atau pakai sistem tour. Kayak dulu tahun 90-an pernah. Jadi nanti misalnya tim dari Medan, nah nanti dia tur Kalimantan. Jadi sekali terbang nanti dia ke Samarinda. Dulu masih ada Bontang ya, PKT Bontang. Nanti main ke Mitra Kukar misalnya. Jadi nggak terlalu mahal biayanya. Sekali terbang dia tinggal tato-tato aja di sekitar situ, baru dia pulang. Nanti sebaliknya juga begitu. Itu juga bisa. Cuman masalahnya yang gua tahu, kalau sistem kompetisi tidak single, itu tidak bisa mengirimkan wakilnya ke AFC Cup atau Champions League Asia karena tidak dianggap sesuai dengan standar FIFA. Itu boleh aja dijalanin, cuman tidak dianggap sejajar dengan klub-klub lain di Asia sehingga tidak bisa compete di tadi Piala Asia, Asian Cup dan juga Champions League. Itu permasalahannya. Tapi kalau ini jadi kayak serba tanggung gitu loh. Karena biayanya besar, pemain juga capek terbang ke sana. Ini gede loh Indonesia ini, satu segede Eropa lah kurang lebih, Eropa Barat sampai Eropa Timur. Besar. Sementara kalau kayak tim seperti di Liga Inggris atau Perancis itu kan, Perancis itu paling segede Jawa Barat. Dari Paris ke Marseille itu lumayan ujung ke ujung lah, utara dari ke selatan. Itu paling naik kereta 5 jam. Gitu. Jadi mungkin kalau dari Jakarta ke Cirebon mungkin ya, sekitar situ. Nggak terlalu jauh lah. Gitu. Jadi ideal untuk satu format satu liga gitu. Kalau Indonesia bayangin luasnya seperti apa, belum lagi kendala cuaca dan sebagainya. Gitu. Jadi ini format yang aneh dan nggak tanggung ya. Oke, tadi apa lagi ya? Kok ini lari sih ininya? Terus sorry ya, agak ini nih loadingnya lama. Nah, untuk ini pengaturan skor. Nah, ini juga sama nih. Pengaturan skor itu kan seperti kembali lagi ya. Operator kompetisi Liga 1 dan Liga 2 akan dipisah yang sebelumnya berada di bawah satu komando PT Liga Indonesia Baru. Oke lah, ini masalah teknis organisasi gua kurang paham. Ya, apakah mungkin supaya lebih fokus ataukah memang untuk bagi-bagi jatah, gua nggak tahu. Jadi gua nggak mau terlalu berkomentar. Nah, yang satu lagi ada kelewatan nih, nomor 4, aturan kompetisi. Jadi soal pemain asing. Nah, ini yang penting nih teman-teman ya, sesuai dengan timeline gua. Kalau Liga 2 pemain asing gua kurang setuju ya. Karena ini seperti setback. Jadi kembali lagi mengurangi porsi pemain
pemain lokal kita. Like it or not, yang namanya kita melahirkan pemain berbakat, pemain bagus itu pasti dari kompetisi yang apa ya, yang memberikan panggung buat para pemain sebanyak mungkin. Jadi ada pepatah mengatakan belakang parang itu diasah tajam juga. Jadi kalau sebanyak mungkin pemain itu disuruh main bola, ya pasti 1, 2, 3, 4 ada yang tersaring. Tapi artinya membesarkan kemungkinan untuk mendapatkan pemain hebat. Tapi kalau dikurangin minute play-nya, kemungkinan kita mendapatkan pemain hebat itu juga berkurang. Nah, kalau lu mungkin sedikit kritis, lu bertanya, oh itu Liga Inggris pemain asingnya banyak. Beda bos. Dulu tahun 1800-an waktu itu masih amatir, masih kompetisi antar supir truk sama galangan kapal sama pekerja buruh. Nggak ada, jangankan orang luar dari daerah situ. Jangankan orang pemain asing dari beda negara. Dari luar daerahnya aja itu nggak jarang. Nah, tapi setelah mereka berevolusi menjadi sebuah industri yang besar, akhirnya ya mau nggak mau mereka harus mencari kemana ke ujung dunia pemain yang terbaik karena memang persaingan semakin besar, demand-nya untuk melihat sepak bola yang berkualitas semakin besar. Dan lihat dampaknya, Liga Inggris, tim nasional Inggris nggak pernah juara lagi kan setelah tahun 66 sih. Nah itu contoh. Jadi jangan kita nonton tontonan yang bermutu, tapi kita tidak bisa mengambil sarinya dari situ. Jadi gue nggak setuju kalau Liga 2. Kalau Liga 1, oke lah harus ada, itu it's okay untuk daya tarik juga. Nah jumlahnya gue nggak terlalu masalah, mau 3 mau 4 gitu ya. Itu kembali lagi ke klub itu gue nggak ada masalah. Karena ini gue juga pusing bacanya, ada non Asia segala macam. Nah, soal naturalisasi. Nah, ini kebetulan gue akan masuk dari sini. Jadi kan rame kemarin ya soal kenapa sih pemain naturalisasi dianggap kayak setengah WNI. Intinya adalah latar belakang berpikirnya benar PSSI. Bahwa ya latar belakangnya benar, lu seperti menyusun tesis, lu bikin alasan kenapa lu bikin penelitian ini. Itu benar, tapi kesimpulannya salah. Jadi latar belakangnya benar, karena gini, selama ini banyak sekali pemain bola profesional di Indonesia yang jadi WNI hanya karena untuk mensiasati kuota pemain asing. Banyak sekali. Gue gak usah sebut nama supaya tidak terjadi, supaya tidak offense ya, supaya nggak ofensif lah ke orang tersebut. Tapi juga banyak, tidak sedikit yang memang murni karena dia cinta atau sudah mendedikasikan, menghibahkan dirinya untuk bagi merah putih. Ada. Nah, kalau ini gue sebutin nggak apa-apa. Salah satu yang selalu gue referensikan adalah Christian Gonzalez. Luar biasa, gue harus respect dengan dia. El Loco, salut buat Anda. Karena ketika dia ingin menjadi warga negara Indonesia, dia sampai tidak pulang ke Uruguay ketika ayahnya meninggal. Supaya bisa 5 tahun berturut-turut jadi WNI. Luar biasa. Gue respect sangat. El Loco. Salut ya. Kemudian juga Diego Michel, benar yang ditulis sama dia, gue setuju. Saya warga negara Indonesia, istri seorang Indonesia, anak seorang Indonesia, saya membela timnas dan seterusnya. Gue setuju juga. Termasuk juga mungkin Irfan Bahdim udah menjadi orang Indonesia dan yang lain-lain. Ada beberapa lah. Mungkin Mark Locke juga ya, gue rasa ya. Nah tapi kan juga nggak sedikit yang gue bilang tadi. Ya hanya untuk supaya bisa mensiasati tadi kota pemain asing. Nah ini alasannya. Cuman ketika dirumuskan atau digodok menjadi sebuah regulasi, nah ini yang akhirnya kurang tepat menurut gua, sehingga menyinggung pahlawan-pahlawan kita tadi seperti Diego Michels dan kawan-kawan yang memang murni dia ingin menjadi warga negara Indonesia bukan untuk mensiasati kota di klub, kota pemain asing. Tuh, jadi itu dasar berpikirnya. Jadi juga kita harus punya dasar berpijak ya, berpendapat bukan hanya bunyi. Oke, kita lanjut. Nomor 6, izin pertandingan sudah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo supaya lebih dipermudah. Good. Nah, kalau ini basa-basi nih, PSSI juga bakal menggelar jambore supporter sebagai bagian dari hal tersebut. Ya, gitulah ya. Terus PSSI memastikan bahwa pertandingan sepak bola akan berakhir tidak lebih sampai di pukul 22 atau 23. Setahu gue selama ini juga segitu ya. Kalau nggak salah ya. Tapi oke lah, ini kita hargai. Ini bagus supaya nggak terlalu malam. Jadi main saat masih ada matahari dan main malam itu beda. Apalagi malamnya sudah malam larut ya. Karena itu tadi ketika ada mitigasi cenderung agak lebih lemah kalau malam-malam. Ya rumah sakit gak sesiap siang tentunya kan beda. Kemudian juga jumlah ambulansnya mungkin gak berkurang. Kemudian
vision ya, pandangan itu kan namanya lagi chaos gelap kan beda dengan chaos lagi terang ya. Oke, kemudian 9, PSSI dan FIFA bakal mengadakan pelatihan pendidikan tentang sistem peraturan pengaturan skor pada pertengahan Juni 2023. Ini bagus, tapi nggak berhenti di situ, karena lu bisa aja belajar teori pengaturan skor begini-begini, tapi di lapangan, seperti kata mantan kota PSSI Nurdin Halid, ini banyak singanya, banyak serigalanya. Dan terakhir 10, PSSI akan kembali menggelar Sarasehan, bla bla bla. Nih ya nggak sama lah basa-basi. Jadi itu tadi poin gua. Video gua di bagian kedua ya. Jadi ada bagian pertama dan bagian kedua kita bahas ngobras ya, ngobrolin bola nasional. Ya semoga berkenan, semoga bisa juga memberikan referensi. Silahkan kalau lu setuju atau nggak setuju, tinggalin komen. Terima kasih. Apalagi sampai nanti ya. Selamat beraktivitas. Ciao.